Shalom saudara-saudara, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita banyak melihat atau menemui iklan-iklan yang tersebar di mana-mana. Apakah itu melalui brosur atau apakah itu melalui media televisi, melalui media sosial seperti Instagram, Facebook ataupun YouTube. Iklan itu juga bisa kita temui dalam pamflet-pamflet atau spanduk dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, tentunya kita tahu apa sih fungsi dari iklan. Iklan itu tentunya adalah sebuah sarana atau alat untuk menyampaikan informasi dalam menawarkan atau mempromosikan, memperkenalkan produk-produk seperti mungkin ada barang-barang, alat-alat, apakah itu alat kesehatan, alat rumah tangga, ataupun makanan, atau bisa juga jasa. Agar supaya publik atau masyarakat bisa mengenal, bisa tertarik untuk membeli dan menggunakan produk-produk tersebut atau jasa tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu supaya bisa menarik, bisa dibeli atau digunakan oleh masyarakat, maka iklan itu dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat menarik. Mereka mengemas dengan gambar-gambar yang menarik, dengan video-video, dan juga bisa menggunakan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang top seperti artis, atau juga seorang yang memiliki prestasi. Ya, mungkin dia pernah menjuarai kejuaraan-kejuaraan secara nasional maupun dunia. Seperti contoh misalnya seorang yang bernama Ronaldo, pemain sepak bola yang luar biasa hebatnya. Kemudian dia memegang sepatu olahraga atau kets, tertulis itu Adidas. Pasti orang yang melihatnya itu akan tertarik. Wah, kalau saya pakai sepatu model seperti itu, saya terlihat saya menggunakan produk yang dipakai oleh Ronaldo. Itu merupakan kebanggaan. Ataupun misalnya Messi, dia memegang sepatu olahraga yang bermerek Nike, maka orang pun akan tertarik. Wah, kalau dia mempergunakan sepatu itu akan terlihat seperti Messi. Ini seumpama, saudara ya, saya tidak mempromosikan merek-merek itu, tetapi ini hanya umpama saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah iklan yang dikemas sedemikian rupa sehingga orang tertarik dan orang ingin menggunakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu betapa pentingnya iklan itu untuk dapat mempromosikan sesuatu agar orang, sekali lagi orang bisa membelinya dan orang bisa menggunakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan satu hal yang penting. Tidak tahukah saudara bahwa kita ini adalah iklannya Tuhan? Tidak tahukah kita bahwa kita ini adalah iklan dari kerajaan sorga? Di dalam Yesaya pasal 43 ayat ke-10 sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan menulis demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu.
Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini firman Allah menulis bahwa kita adalah saksi-saksi Allah. Saksi-saksi Allah itu berarti kita adalah orang-orang yang akan memperkenalkan siapa Allah kita. Kita adalah orang-orang yang akan memperkenalkan siapa Allah yang kita sembah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat lagi dalam 2 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Adakah kamu mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kamu telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata kita adalah suratnya Kristus. Suratnya Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya kita adalah surat-surat yang terbuka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya ini? Ini berarti bahwa kita ini adalah iklannya Tuhan. Kita ini adalah iklannya kerajaan sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita ini adalah saksi Allah. Tadi firman Tuhan berkata, kita ini adalah saksi-saksinya Kristus. Surat Kristus yang terbuka. Supaya apa? Supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah kita. Itu berarti bahwa kita sedang mempromosikan kerajaan Allah. Kita sedang mempromosikan siapa Tuhan kita itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita sebagai iklannya Tuhan harus bisa mengemas kehidupan kita supaya dunia boleh melihat bahwa kita dapat mempromosikan, atau dunia bisa melihat bagaimana Allah yang kita sembah itu. Seperti apa Allah yang luar biasa itu. Seperti apa Allah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Karena itu bagaimana kita harus mengemas kehidupan kita sesuai dengan apa maunya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Di situ Tuhan Yesus menyampaikan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Saudara-saudara, kamu, saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, sebagai umat yang percaya kepada Yesus, kita ini adalah garam dan terang dunia. Semua kita tahu bahwa apa sih fungsi garam? Yang pertama tentunya fungsi garam itu dapat mencegah pembusukan. Saudara-saudara, ikan supaya dia tidak cepat membusuk atau dia bisa tahan lama, maka ikan itu akan ditaburi garam, ya. Itu sebabnya kita kenal ada ikan garam atau ikan asin yang sudah digarami sedemikian rupa, diproses, diberikan garam sehingga ikan itu bisa bertahan lama, saudara. Dan ikan itu menjadi ikan asin yang mungkin sering kita makan, dan itu enak, saudara, ya. Nah, saudara, begitu juga telur. Bagaimana supaya telur itu bisa tahan lama?
maka dia diasinkan. Itu sebabnya ada namanya telur asin. Saudara-saudara, artinya garam itu mencegah pembusukan. Nah, seperti itulah kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang Kristen sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita ini dapat mencegah pembusukan akibat dosa. Dosa mengakibatkan sesuatu yang sangat merugikan banyak orang, yang membuat orang menderita. Itulah sebabnya kita mencegah pembusukan itu. Saudara-saudara, kita ini juga adalah garam yang dapat mencegah aroma pembusukan. Artinya apa, saudara? Kita mencegah supaya orang jangan jatuh ke dalam dosa. Kita mencegah supaya orang jangan menjauh dari Tuhan. Sebab kalau orang menjauh dari Tuhan itu berbahaya. Dia akan jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, fungsi kita sebagai garam adalah mencegah pembusukan akibat dosa. Kemudian apa juga fungsi garam, saudara? Tentunya kita tahu bahwa fungsi garam adalah menambah cita rasa makanan. Makanan menjadi lebih enak. Kalau makanan tanpa garam, maka makanan itu menjadi hambar. Nah, saudara, seperti itulah seharusnya kita. Dimanapun kita berada, kita akan menciptakan kesejukan. Kita akan menciptakan kedamaian. Jangan sebaliknya. Di mana kita berada, kita menciptakan permusuhan. Di mana kita berada, di situ tercipta perpecahan, kekacauan, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai iklannya Tuhan, sebagai iklannya kerajaan Allah, kita akan berfungsi seperti garam. Dimanapun kita berada, orang merasa senang, ada kesejukan, ada kedamaian. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, karena itu Tuhan Yesus pun pernah berkata di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Kita akan disebut anak-anak Allah kalau kita bisa membawa damai. Itulah fungsi iklan, saudara. Sekali lagi, kita adalah saksi-saksi dari Allah. Kita adalah surat Kristus yang terbuka. Itu berarti kita menjadi iklan dari kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, semua juga tahu apa fungsi dari terang. Karena Yesus berkata di dalam Injil Matius 5 ayat 13-16 tadi, kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, sekarang semua juga tahu apa fungsi dari terang. Fungsi terang itu berarti kita dapat menerangi tempat-tempat yang gelap, ruangan-ruangan yang gelap. Karena kegelapan itu tidak bisa disedot keluar dengan alat yang canggih apapun. Saudara-saudara, tidak ada alat yang bisa menyedot kegelapan itu akan hilang. Tidak ada. Sangat sederhana. Nyalakanlah satu lilin, maka gelap itu akan lenyap. Dengan ada terang, maka kegelapan itu akan hilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti itulah seharusnya kita. Dunia sangat membutuhkan kita. Karena Yesus berkata kita adalah terang dunia. Karena Yesus adalah terang dunia, maka kita juga adalah terang yang dapat menerangi sekitar kita yang gelap, yang dapat menerangi dunia yang penuh kegelapan ini. Dan kehidupan kita sangat dibutuhkan. Sehingga dimanapun kita berada, kita dapat membawa orang-orang yang hidup dalam kegelapan masuk ke dalam terang. Kita dapat memberikan pengharapan kepada orang-orang yang tidak punya pengharapan, di mana mereka terasa seperti hidup dalam kegelapan. Kita membawa mereka keluar dari kegelapan
dari hal-hal atau situasi yang tidak punya pengharapan, tetapi kita dapat membawa mereka hidup dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti itulah seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus yang menjadi iklannya Tuhan, yang menjadi iklannya kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara perhatikan, biarlah terang kita bercahaya. Artinya kita berfungsi untuk menerangi dimanapun kita berada, sehingga orang bisa melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik dan apa yang terjadi atau apa akibatnya. Akibatnya adalah Bapa dipermuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu tolok ukur kita, apakah Bapa dimuliakan dalam kehidupan kita? Apakah Bapa dimuliakan dalam kehidupan saudara? Kalau Bapa dimuliakan dalam kehidupan kita, maka itu berarti kita sedang menjadi iklannya Tuhan. Kita sedang menjadi iklannya kerajaan sorga. Tetapi bila mana Bapa tidak dipermuliakan dalam kehidupan kita, maka pertanyaannya, apakah kita telah berfungsi sebagai iklannya Tuhan? Ataukah sebaliknya kita sedang mengiklankan dari penguasa kegelapan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu lewat sharing firman Tuhan pada saat ini, maka firman Tuhan mau menyampaikan dengan tegas kepada kita semua, jadilah kita iklan kerajaan sorga, jadilah kita iklannya Tuhan, sehingga dapat dinikmati oleh dunia. Kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita akan menjadi orang-orang yang dapat membawa orang-orang yang hidup dalam kegelapan masuk kepada terang. Dan kita akan menjadi orang-orang di mana Bapa dipermuliakan dalam hidup kita, sehingga akan banyak orang yang akan menikmati kerajaan sorga. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat membawa berkat bagi kita, untuk kita semakin mengerti akan fungsi kita sebagai pengikut Kristus. Kita adalah iklannya Tuhan, kita adalah iklannya kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Engkau mengingatkan kami sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Engkau, bahwa kami ini adalah saksi-saksi-Mu. Kami adalah saksi-saksi Kristus. Kami adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Itulah sebabnya kami ini adalah iklannya kerajaan sorga. Karena itu Tuhan mengingatkan kepada kami agar supaya kami dapat berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Agar supaya dunia boleh melihat Kristus yang adalah Allah pencipta alam semesta. Banyak orang akan mengenal siapa Yesus Kristus yang adalah Allah, yang dapat menyelamatkan manusia, yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan masuk kepada terang. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kami sungguh-sungguh menjadikan hidup kami sebagai iklannya Tuhan, untuk dapat mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus akan menerangkan lebih jauh lagi dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan akan ibadah kami besok.
Kami akan mengambil waktu untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Engkau memberkati setiap umat Tuhan, semua gereja-gereja Tuhan yang akan beribadah. Biarlah Engkau yang akan menjadi pusat pujian dan pengagungan kami. Berkati setiap umat Tuhan, sadarkan mereka untuk senantiasa dapat mengambil waktu yang terbaik untuk dapat bersekutu dengan Tuhan, untuk dapat menikmati akan berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya seberapa banyak orang yang dapat mendengar akan firman Tuhan ini. Semua kami akan diberkati oleh Tuhan dan menjadikan kehidupan kami sebagai kehidupan yang berkualitas untuk sungguh-sungguh dapat mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami naikkan dengan iman hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.